Isu fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka awalnya hanya dianggap bualan politik di media sosial. Namun, di balik percakapan publik yang tampak ringan, tersimpan skenario gelap yang disusun oleh sekelompok elit lama yang masih haus kekuasaan. Mereka memanfaatkan celah informasi dan kerapuhan opini publik untuk menanam benih keraguan terhadap legitimasi Gibran. Beberapa akun anonim digerakkan, influencer dibiayai, dan media tertentu diarahkan untuk memperbesar isu ini. Tujuannya sederhana, menggoyang citra Gibran sebagai wakil presiden muda yang dipercaya rakyat dan menimbulkan konflik internal di tubuh pemerintahan Prabowo. Sementara itu, di dalam istana, suasana mulai berubah tegang. Presiden Prabowo, yang dikenal dengan naluri intelijennya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia melihat isu fitnah ini bukan sekadar serangan terhadap Gibran, melainkan strategi besar untuk menguji stabilitas pemerintahannya. Beberapa laporan rahasia masuk ke mejanya, menyebut adanya jaringan politik yang beroperasi dari balik layar, memanfaatkan berbagai pihak untuk menyulut opini negatif. Namun Prabowo tidak gegabah. Ia memilih mengamati, menunggu langkah berikutnya dari lawan. Di sisi lain, Gibran tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Saat media mulai menyerangnya dengan berbagai pertanyaan tajam, ia hanya menjawab singkat dengan senyum, "Saya sudah bekerja keras untuk rakyat. Itu saja yang penting." Jawaban itu membuat banyak pihak terdiam, bahkan sebagian lawannya mulai melihat bahwa fitnah ini mungkin akan menjadi bumerang. Publik yang awalnya percaya perlahan mulai ragu terhadap motif di balik isu tersebut. Situasi semakin menarik ketika sejumlah tokoh mulai bersuara mendukung Gibran. Beberapa akademisi dan aktivis menilai bahwa fitnah seperti ini hanya dilakukan oleh pihak yang panik kehilangan kendali. Dukungan moral itu menenangkan suasana di sekitar istana, meski Prabowo dan Gibran tahu badai sebenarnya belum datang. Kedua tokoh itu hanya menunggu waktu, sebab mereka sadar fitnah seperti ini tak mungkin dilakukan tanpa komando dari kekuatan besar. Dan benar saja, dalam diam, Prabowo mulai menyusun langkah awal penyelidikan. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang terpercaya, dengan tugas tunggal mencari siapa dalang di balik fitnah ini. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar soal reputasi wakil presiden, tapi soal martabat negara. Ia tahu, satu langkah salah bisa memicu krisis kepercayaan nasional. Dan dalam benaknya, satu nama mulai muncul perlahan, nama yang tidak asing dalam sejarah politik Indonesia, Cikeas. Rapat terbatas di Istana Negara digelar dengan suasana yang jarang terlihat sebelumnya. Presiden Prabowo duduk tenang di kursinya, sementara sejumlah menteri tampak gelisah. Di layar besar di depan mereka terpampang data hasil penyelidikan awal yang dilakukan tim intelijen. Ada pola komunikasi, aliran dana, dan nama-nama tokoh yang secara mencurigakan terhubung satu sama lain. Roy Suryo disebut sebagai penggerak utama di lapangan, mengatur strategi komunikasi untuk memperbesar isu fitnah ijazah. Namun yang mengejutkan bukanlah nama Roy, melainkan dukungan politik yang datang dari arah Partai Demokrat. Laporan itu menjelaskan dengan rinci bahwa beberapa petinggi partai ikut mendorong narasi ini melalui media dan buzzer yang mereka biayai. SBY, yang selama ini dikenal tenang dan berhati-hati, disebut-sebut ikut memberikan restu politik secara diam-diam. Sedangkan AHY menjadi jembatan antara jaringan opini publik dan kelompok elit yang ingin menekan Gibran agar mundur. Prabowo mendengarkan dengan seksama, matanya tajam menatap layar, seolah membaca setiap baris data dengan penuh amarah yang ditahan. Di luar istana, suasana publik semakin liar. Fitnah ijazah menjadi topik utama di televisi dan media daring. Debat publik muncul di mana-mana, seolah seluruh bangsa terseret ke dalam arus opini yang sengaja dikendalikan. Namun, di tengah kekacauan itu, Gibran tetap tidak bereaksi keras. Ia memilih menjalankan tugasnya seperti biasa, menghadiri kegiatan pemerintahan, berbicara soal ekonomi rakyat, dan menghindari perdebatan pribadi. Sikapnya justru menenangkan sebagian rakyat yang mulai muak dengan politik penuh drama. Prabowo, di sisi lain, semakin yakin bahwa ini bukan sekadar pertarungan reputasi, tapi bagian dari upaya sistematis menggoyang fondasi pemerintahannya. Ia mulai memperhatikan satu hal yang paling penting, siapa yang akan mengambil keuntungan jika Gibran jatuh. Jawaban itu membawanya semakin dekat kepada satu lingkaran kecil di sekitar AHY. Dalam hati, Prabowo berjanji, begitu semua bukti terkumpul, ia akan bertindak dan langkah itu tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun.
Menjelang malam, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap langit Jakarta yang gelap. Ia tahu badai sudah di depan mata. Tapi seperti seorang jenderal di medan perang, ia memilih menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Ia tidak akan menembakkan peluru sebelum musuh menunjukkan seluruh wajahnya. Kabar tentang penyelidikan rahasia yang dilakukan istana mulai bocor ke telinga media. Walau Prabowo tak pernah mengonfirmasi, sejumlah wartawan investigasi mulai menulis laporan tentang kemungkinan adanya operasi intelijen dalam kasus fitnah ijazah Gibran. Di sisi lain, tekanan publik terhadap Partai Demokrat meningkat tajam. AHY dan SBY mulai menjadi sorotan, dan setiap langkah mereka diawasi. Beberapa tokoh senior partai terlihat panik, mengadakan pertemuan darurat di kediaman Cikeas. Mereka berusaha menenangkan keadaan, tapi situasi sudah terlanjur memburuk. Sementara itu, Gibran tetap melangkah dengan kepala tegak. Dalam sebuah acara kenegaraan, ia tampil di depan publik dan memberikan pidato yang menyejukkan. Bangsa ini besar karena mampu menilai dengan hati, bukan hanya dengan gosip, katanya dengan nada lembut. Kalimat itu viral dalam hitungan jam, membuat rakyat merasa empati terhadapnya. Banyak yang mulai mempertanyakan motif di balik serangan politik yang seolah terlalu terarah. Di balik layar, Prabowo dan Gibran mulai berbicara empat mata. Prabowo mengatakan dengan nada tegas, "Kau tidak sendiri, Gibran. Aku tahu siapa yang bermain." Gibran hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini sudah bukan soal dirinya semata, ini tentang masa depan politik Indonesia. Fitnah ini, entah disadari atau tidak, telah membuka perang dingin antara generasi lama dan generasi baru dalam politik nasional. Sementara itu, beberapa media asing mulai meliput kisah ini sebagai simbol transisi kekuasaan di Indonesia. Dunia luar melihat bagaimana fitnah sederhana bisa berubah menjadi konflik elit yang berbahaya. Prabowo yang dulu dikenal keras kini tampil sebagai pemimpin yang tenang dan penuh strategi. Ia tidak ingin terburu-buru mengeksekusi lawannya, karena setiap langkah salah bisa membuat situasi makin panas. Namun, di dalam dirinya, Prabowo tahu bahwa waktunya hampir tiba. Ia sudah memiliki cukup bukti untuk bertindak. Dan ia tahu, ketika saat itu datang, tidak akan ada ruang lagi untuk kompromi. Situasi politik mencapai titik kritis ketika rumor pertemuan rahasia di sebuah villa kawasan Puncak mulai tersebar. Beberapa tokoh senior Partai Demokrat terlihat menghadiri pertemuan itu, bersama sejumlah mantan pejabat yang dikenal dekat dengan SBY. Dalam ruangan tertutup itu, mereka membahas rencana besar untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap Gibran dan menekan Prabowo agar melakukan reshuffle kabinet. Mereka menyusun langkah demi langkah, termasuk strategi media yang akan dijalankan selama beberapa minggu ke depan. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa sebagian percakapan sudah diam-diam direkam oleh aparat intelijen yang diperintahkan langsung oleh Presiden. Prabowo mendengarkan rekaman itu malam harinya di ruang kerjanya. Suaranya berat ketika ia memutar ulang bagian percakapan di mana salah satu tokoh mengatakan, kalau Gibran jatuh, Prabowo akan kehilangan keseimbangan. Saat itu, kita masuk. Ia menutup matanya sejenak, menahan amarah yang nyaris meledak. Bagi Prabowo, ini bukan lagi sekadar fitnah politik, ini sudah menjadi bentuk pengkhianatan terhadap negara. Ia memerintahkan agar semua bukti diamankan, termasuk aliran dana dari sejumlah yayasan yang diduga menjadi sumber pembiayaan operasi politik tersebut. Di sisi lain, Gibran masih tampil tenang di hadapan publik. Dalam setiap kunjungan kerja, ia tetap tersenyum dan berbicara tentang ekonomi rakyat, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu badai besar tengah mengintai. Setiap langkahnya kini diawasi oleh lawan, dan setiap kata yang diucapkannya bisa disalahartikan. Meski demikian, Gibran percaya pada strategi Prabowo. Ia memahami bahwa diam bukan berarti kalah, melainkan bagian dari permainan panjang untuk menyingkap wajah asli para pengkhianat. Sementara itu, suasana di Cikeas mulai panas. AHY dan beberapa orang kepercayaannya gelisah karena tekanan publik terus meningkat. SBY, yang selama ini dikenal sabar dan berhitung, terlihat mulai kehilangan kendali. Ia merasa langkah mereka terlalu cepat terbaca oleh Prabowo. Dalam sebuah percakapan pribadi, SBY sempat berkata lirih, mungkin kita terlalu meremehkan dia. Kalimat itu menggambarkan perubahan besar di Cikeas, dari tempat perencanaan, kini berubah menjadi sarang kepanikan. Di istana, Prabowo menatap peta politik yang terbentang di depannya. Ia tahu, waktunya sudah tiba.
Namun ia tidak akan memukul dengan emosi. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkahnya didukung oleh hukum dan kebenaran. Kita tak boleh terjebak permainan mereka, ujarnya kepada Gibran dalam pertemuan tertutup. Kita balas bukan dengan fitnah, tapi dengan fakta. Kalimat itu menjadi awal dari serangan balik yang akan mengguncang seluruh negeri. Hari pengumuman reshuffle kabinet tiba dengan suasana yang menegangkan. Istana mengumumkan perombakan besar-besaran, dan beberapa nama yang selama ini dikenal dekat dengan Partai Demokrat mendadak dicopot dari jabatannya. Media langsung bergemuruh, menyiarkan kabar itu dengan tajuk besar, Prabowo bersih-bersih kabinet. Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Bahkan di kalangan menteri sendiri, banyak yang tidak menyangka bahwa Presiden akan seberani itu mengambil langkah drastis di tengah situasi politik yang panas. Reaksi dari Cikeas datang cepat dan penuh emosi. AHY mengadakan konferensi pers mendadak, menuduh bahwa pemerintahan Prabowo sedang membungkam kritik dan menciptakan ketakutan politik. Namun tudingan itu justru berbalik arah. Publik mulai menilai bahwa AHY sedang menutupi sesuatu yang lebih besar. Dalam waktu singkat, opini publik berubah drastis. Banyak yang memuji langkah tegas Prabowo dan menilai bahwa pembersihan kabinet ini adalah bentuk keberanian untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Di saat yang sama, Gibran menunjukkan ketenangan luar biasa. Dalam sebuah acara di Solo, ia berkata, "Saya belajar banyak dari Pak Prabowo tentang arti kesetiaan dan ketegasan." Ucapannya viral di media sosial, menciptakan kesan bahwa hubungan keduanya semakin solid di tengah guncangan politik. Sementara itu, beberapa media yang dulu menyerang Gibran kini mulai berbalik arah, memuji gaya kepemimpinannya yang elegan dan tidak reaktif terhadap fitnah. Di balik layar, intelijen Presiden terus bekerja. Mereka mengungkap bahwa sejumlah media yang gencar menyebarkan isu fitnah ijazah ternyata menerima dana dari lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan pihak tertentu di Cikeas. Laporan itu membuat Prabowo semakin yakin bahwa ia sudah melangkah ke arah yang benar. Ia memerintahkan agar seluruh bukti dikumpulkan dan dipersiapkan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik. Pada malam yang sama, Prabowo memanggil Gibran ke ruang kerjanya. Mereka berbicara lama, tanpa saksi, hanya dua tokoh yang kini disatukan oleh badai politik. "Kau tahu, Gibran," kata Prabowo, "fitnah ini akan jadi pelajaran bagi bangsa. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan selalu berakhir hancur." Gibran hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Saya siap, Pak." Sejak malam itu, keduanya tahu, perang opini sudah berubah menjadi perang kebenaran. Setelah gelombang reshuffle, situasi di pemerintahan berangsur stabil. Namun, di luar tembok istana, pergerakan politik semakin agresif. Pihak yang merasa tersingkir mulai mencari dukungan baru. AHY menggelar rapat akbar di markas partainya, berusaha membangkitkan semangat kader yang mulai kehilangan arah. Tetapi pidatonya tidak lagi mendapat sambutan seperti dulu. Banyak yang melihat bahwa karir politiknya sedang meredup karena salah langkah. Di sisi lain, Gibran semakin menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi tekanan politik. Ia mengubah citra dirinya dari anak muda pewaris kekuasaan, menjadi pemimpin muda yang tangguh dan berintegritas. Dalam berbagai kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya membangun politik yang bersih dari fitnah dan dendam. Pidato-pidatonya disiarkan luas dan disambut positif oleh masyarakat. Ia tidak menyerang balik, justru mengajak semua pihak untuk memperbaiki diri. Prabowo memperhatikan hal itu dengan kebanggaan tersendiri. Ia tahu bahwa Gibran sedang tumbuh menjadi sosok yang matang secara politik. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo bahkan mulai menyerahkan beberapa tanggung jawab besar kepada Gibran untuk menguji keteguhan karakternya. Gibran menjalankan semuanya dengan baik, membuat banyak kalangan menilai bahwa duet Prabowo-Gibran adalah pasangan politik yang saling melengkapi, pengalaman dan energi muda. Namun di Cikeas, keadaan semakin genting. Beberapa kader senior Demokrat mulai meninggalkan partai. Mereka merasa malu karena organisasi yang dulu mereka banggakan kini terseret dalam skandal politik yang mempermalukan. Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintah. AHY mulai terisolasi, sementara SBY memilih mengundurkan diri dari sorotan publik dan tinggal di kediamannya dalam diam. Prabowo memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat barisan pemerintahan. Ia melakukan konsolidasi nasional, memastikan bahwa seluruh pejabat negara memahami pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam berpolitik. "Kita tidak sedang berperang melawan partai," katanya dalam rapat kabinet,
kita sedang melawan kebohongan yang nyaris meruntuhkan bangsa. Kalimat itu menggema di seluruh ruang rapat, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Prabowo mengambil langkah tegas. Keputusan Prabowo untuk turun tangan secara langsung menjadi titik balik dari seluruh drama politik ini. Ia tidak lagi ingin melihat fitnah dan intrik menjadi senjata untuk menjatuhkan pemerintahannya sendiri. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Prabowo dengan suara berat namun tegas memerintahkan agar semua pihak yang terlibat dalam rekayasa fitnah ijazah segera diusut tuntas. Tidak ada lagi ruang bagi permainan politik kotor. Ia sadar bahwa membiarkan fitnah beredar berarti membuka celah bagi kekuatan gelap untuk merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Langkah pertama yang diambilnya adalah mencopot beberapa pejabat dan menteri yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan kubu oposisi. Di Cikeas, keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para elit yang selama ini merasa aman di balik pengaruh politik mereka. Istana menjadi panas, dan media mulai memberitakan bahwa pembersihan besar-besaran sedang dilakukan. Namun bagi Prabowo, ini bukan sekadar pembersihan, melainkan tindakan penyelamatan negara dari krisis kepercayaan. Ia tidak ingin pemerintahannya dikenang sebagai rezim yang lemah menghadapi intrik. Sementara itu, Gibran mendukung penuh keputusan Presiden. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan bahwa langkah tegas Prabowo adalah bentuk keberanian seorang pemimpin sejati yang menolak tunduk pada tekanan politik. Ucapannya menjadi sorotan dan menambah keyakinan publik bahwa pasangan ini masih solid di tengah badai. Bahkan beberapa pengamat politik menyebut Gibran telah tumbuh menjadi simbol integritas muda di tengah pusaran kekuasaan yang korup. Ia bukan lagi sekadar anak Presiden Jokowi, melainkan sosok wakil presiden yang berani berdiri di garis depan membela kebenaran. Cikeas mulai goyah. SBY yang sebelumnya mencoba menenangkan situasi kini terlihat kehilangan arah. Ia tidak menyangka bahwa Prabowo akan menyerang balik secepat ini. Para loyalisnya mulai menjaga jarak, takut terseret dalam pusaran politik berbahaya. AHY pun mulai panik, beberapa kali terlihat menghindari wartawan dan menutup rapat aktivitas partainya. Strategi politik mereka gagal total, dan kini mereka menjadi sasaran amarah publik yang mulai melihat kebenaran di balik fitnah yang selama ini disebarkan. Langkah Prabowo ini menegaskan satu hal, bahwa kekuasaan bukan sekadar permainan strategi, melainkan tanggung jawab moral terhadap bangsa. Ia menunjukkan bahwa loyalitas dan integritas lebih penting daripada kepentingan kelompok. Indonesia menyaksikan momen langka di mana seorang presiden memilih menegakkan keadilan, meski harus berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Dari sinilah cerita baru dimulai, perang dingin antar elit berubah menjadi konfrontasi terbuka antara kebenaran dan pengkhianatan. SBY di ujung krisis. Di tengah badai politik yang mengguncang, SBY tampak semakin terpojok. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kediaman Cikeas, menghindari publik dan menolak menjawab pertanyaan media. Banyak pihak yang mulai berspekulasi bahwa kondisi kesehatannya menurun akibat tekanan politik yang begitu berat. Foto-foto dirinya yang terlihat pucat dan lemah tersebar luas di media sosial, menimbulkan simpati sekaligus tanda tanya besar tentang perannya dalam fitnah ijazah tersebut. Dalam lingkaran dalam Partai Demokrat, situasi semakin kacau. Beberapa kader senior mulai berselisih paham dengan AHY, yang dianggap gagal menjaga stabilitas partai di tengah krisis. Bocoran percakapan internal menunjukkan adanya upaya untuk menyelamatkan nama partai dengan melempar tanggung jawab kepada Roy Suryo. Namun strategi itu gagal total ketika bukti-bukti baru muncul yang menunjukkan komunikasi langsung antara tim Demokrat dengan pihak-pihak yang menyebarkan narasi fitnah. Gelombang tekanan dari publik dan internal membuat posisi SBY semakin rapuh. SBY sendiri mencoba menulis surat terbuka kepada rakyat Indonesia, sebuah langkah klasik yang dulu sering ia gunakan untuk meredam krisis. Dalam surat itu, ia menyangkal keterlibatannya dan menyebut semua ini hanyalah fitnah balik dari lawan politik. Namun kali ini, efeknya tidak seperti dulu. Publik sudah lelah dengan permainan kata-kata. Banyak yang melihat surat itu sebagai bentuk keputusasaan seorang tokoh yang kehilangan kendali atas jaringan politiknya sendiri. AHY, di sisi lain, mulai mencari perlindungan politik. Ia mencoba mendekati beberapa tokoh militer dan mantan pejabat tinggi untuk mencari dukungan baru, tetapi upayanya ditolak. Kepercayaan terhadapnya sudah runtuh. Para mantan sekutu kini menjauh, menyadari bahwa nama Demokrat menjadi beban berat di tengah isu besar ini. Di media sosial,
tagar-tagar Sebai Panik dan tagar AHI gagal mendominasi tren nasional selama berhari-hari. Krisis ini bukan sekadar ujian bagi keluarga Cikeas, melainkan titik balik bagi politik Indonesia. Untuk pertama kalinya, publik melihat bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi beban besar ketika digunakan dengan cara yang salah. SBY, yang dulu dihormati sebagai negarawan, kini menjadi simbol dari politik lama yang dipenuhi manipulasi. Dari balik kesunyian Cikeas, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana reputasinya hancur perlahan di hadapan generasi baru yang menuntut transparansi dan keadilan. Gibran menjawab dengan diam yang mematikan. Setelah badai politik yang mengguncang negeri, publik menantikan reaksi langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, yang mereka dapat bukanlah kemarahan atau pembelaan emosional, melainkan keheningan yang penuh makna. Gibran memilih diam, sebuah strategi yang justru membuat lawan politiknya semakin gelisah. Di tengah fitnah, Gibran menyalurkan energinya untuk bekerja. Ia mengunjungi daerah, meninjau proyek, berbicara dengan rakyat kecil, dan memperlihatkan bahwa tugas negara jauh lebih penting daripada adu kata di televisi. Diamnya menjadi simbol ketegasan, bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan teriakan, tetapi dengan hasil nyata. Publik mulai menangkap pesan itu. Mereka melihat seorang pemimpin muda yang tidak mudah terpancing provokasi, meski diserang dari segala arah. Di media sosial, muncul tagar baru, tagar Gibran diam bukan lemah yang mendadak viral. Para pendukungnya menilai bahwa sikap tenang dan fokus kerja Gibran adalah bentuk kecerdasan politik modern, kontras dengan gaya lama yang penuh drama dan konflik ego. Bahkan beberapa pengamat politik senior mulai menyebut Gibran sebagai generasi baru pemimpin, seseorang yang membawa ketenangan dalam politik yang kerap bising. Namun, di balik ketenangannya, Gibran sebenarnya tengah mengumpulkan kekuatan. Ia berkoordinasi dengan tim hukum, intelijen, dan para loyalis di pemerintahan untuk memastikan bahwa semua pelaku penyebar fitnah benar-benar diusut. Ia tidak ingin balas dendam, tapi ia ingin keadilan ditegakkan dengan cara elegan dan bermartabat. Dalam salah satu rapat tertutup, Gibran dengan nada datar mengatakan, "Kita tidak perlu bicara banyak. Mereka akan jatuh dengan sendirinya ketika kebenaran muncul." Ucapannya itu terekam dan menyebar, menimbulkan decak kagum di publik. Sikap diam Gibran justru membuat lawan-lawan politiknya makin panik. Mereka yang dulu menganggapnya anak ingusan, mulai merasa terancam. Roy Suryo yang semula berani tampil di depan media, kini mendadak menghilang. Beberapa kali ia dipanggil untuk klarifikasi namun selalu beralasan sakit. Sementara itu, AHY dan timnya berusaha mengalihkan isu, tapi publik sudah tak lagi peduli. Kebenaran sudah berbicara melalui tindakan Gibran, bukan melalui kata-kata. Akhirnya, diam Gibran menjadi semacam tamparan moral bagi politikus lama. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela diri, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan dalam badai tanpa kehilangan arah. Diamnya bukan tanda ketakutan, melainkan bukti keyakinan bahwa waktu akan menyingkap segalanya. Dan benar saja, satu persatu dalam fitnah mulai tersingkap, persis seperti yang ia prediksi. Roy Suryo di titik terendah. Setelah berbulan-bulan mencoba membela diri di hadapan publik, Roy Suryo akhirnya menemui akhir yang memalukan. Bukti-bukti baru yang ditemukan tim investigasi menunjukkan keterlibatannya dalam penyebaran narasi palsu soal ijazah Gibran. Dokumen digital, rekaman komunikasi, dan catatan transaksi menjadi bukti tak terbantahkan. Media nasional menyorotnya tanpa henti, dan publik menuntut agar Roy segera meminta maaf secara terbuka. Namun alih-alih mengaku, ia justru mencoba menyerang balik dengan tudingan-tudingan baru yang akhirnya terbukti bohong. Hari demi hari, reputasi Roy hancur. Ia yang dulu dikenal sebagai pakar teknologi, kini menjadi bahan olok-olok publik. Meme, parodi, dan sindiran bertebaran di internet, menjadikannya simbol kegagalan moral di dunia politik. Dalam sebuah wawancara yang akhirnya viral, Roy terlihat meneteskan air mata saat menyebut bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh pihak atas. Tangisan itu mungkin tulus, tapi publik sudah tak peduli lagi. Rakyat merasa bahwa ia terlalu jauh ikut bermain dalam politik kotor yang merugikan banyak orang. Di tengah tekanan yang semakin berat, Roy akhirnya memutuskan untuk menghilang dari sorotan media. Ia menutup semua akun sosial medianya dan menolak tampil di acara televisi. Menurut kabar, ia sempat mencoba meminta perlindungan hukum kepada beberapa tokoh senior Partai Demokrat,
namun mereka menolak karena takut terseret kasus yang sama. Ia benar-benar sendirian, dikhianati oleh mereka yang dulu memanfaatkannya. Sementara itu, pihak istana tetap menjaga ketenangan. Tidak ada pernyataan yang menyerang balik, tidak ada euforia kemenangan. Prabowo dan Gibran tahu bahwa ini bukan soal siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang menegakkan kebenaran. Dalam konferensi persingkat, juru bicara pemerintah hanya mengatakan, negara akan selalu berdiri di sisi kebenaran. Siapapun yang mencoba merusaknya, cepat atau lambat akan menerima konsekuensinya. Kalimat itu menjadi peringatan halus bagi semua pihak yang masih berniat bermain di wilayah abu-abu politik. Kisah Roy Suryo menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang. Bahwa di era transparansi seperti sekarang, kebohongan sekecil apapun bisa menghancurkan seluruh karir dan reputasi. Ia yang dulu menjadi wajah publik kini hanya menjadi nama di halaman belakang sejarah, pengingat bahwa politik tanpa integritas selalu berujung pada kehancuran diri. Kebenaran menang, rakyat bersorak. Ketika semua fakta akhirnya terbuka, rakyat Indonesia menyambutnya dengan campuran lega dan marah. Lega karena fitnah yang selama ini menghantui nama baik Wapres Gibran akhirnya terbongkar, dan marah karena mereka merasa telah lama dibohongi oleh elit politik yang seharusnya menjadi panutan. Di berbagai daerah, masyarakat menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan moral kepada Gibran dan Presiden Prabowo. Tagar-tagar kebenaran menang mendominasi media sosial selama berminggu-minggu. Gibran tampil di depan publik dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional. Dengan nada tenang dan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang tetap percaya padanya di tengah badai fitnah. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang difitnah atau siapa yang memfitnah, melainkan bagaimana bangsa ini belajar untuk tidak mudah terpecah oleh kebohongan. Ucapannya itu mendapat tepuk tangan panjang, bahkan dari mereka yang dulu meragukannya. Prabowo yang berdiri di samping Gibran tampak bangga. Ia tahu bahwa pasangan ini telah melewati ujian paling berat dalam sejarah politik modern Indonesia. Keduanya berhasil membuktikan bahwa kesetiaan dan kejujuran masih memiliki tempat di tengah kerasnya dunia kekuasaan. Di balik layar, Prabowo memerintahkan reformasi besar di tubuh pemerintah, memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Transparansi, keadilan, dan disiplin menjadi tiga pilar baru dalam arah kebijakan kepemimpinan nasional. Cikeas akhirnya benar-benar sunyi. SBY mundur dari segala aktivitas politik, sementara AHY mencoba menata kembali karirnya yang porak-poranda. Namun, bayang-bayang, kegagalan itu sulit dihapus. Masyarakat sudah menilai, dan sejarah telah mencatat. Semua upaya kudeta halus itu justru menjadi bumerang yang memperkuat posisi Gibran sebagai simbol politik bersih di mata rakyat. Akhir dari kisah ini bukanlah tentang kemenangan individu, melainkan kemenangan bangsa atas kebohongan. Indonesia belajar satu hal berharga, bahwa fitnah mungkin bisa berjalan cepat, tetapi kebenaran akan selalu sampai pada tujuannya. Gibran tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya, cukup dengan diam, bekerja, dan memberi hasil nyata bagi rakyat. Dan disitulah, sejarah baru Indonesia dimulai, di bawah kepemimpinan yang lahir dari ujian, bukan dari ambisi.